Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang kemunduran umat Islam dan munculnya KJB. Nama kelompoknya yaitu saya Haidi Fajri, di samping saya Muhammad Syafi Hazami, di samping saya lagi ada Akmal Nurfala. Yang pertama ada sebab terjadi kemunduran. Penyebab kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun disebabkan oleh dua macam faktor, yaitu internal dan eksternal. Kemunduran yang dimaksud ialah kemerosotan umat Islam selepas kemajuan peradaban Muslim pada abad pertengahan atau era klasik. Semenjak periode kedua era klasik, benih-benih penyebab kemunduran Islam pada abad pertengahan telah tampak. Faktor kemunduran Islam pada era itulah yang menjadi salah satu faktor perhatian Ibnu Khaldun. Sebab terjadi kemunduran. Sejarah dunia mencatat bahwa pengaruh Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global. Istilahnya adalah masa kejayaan Islam atau The Islamic Golden Age yang mendominasi sejak abad ke-8 hingga 13 Masehi. Kota-kota Islam pada era itu seperti Baghdad, Cordoba, Damaskus, Alexandria, dan lain sebagainya merupakan pusat peradaban dan kebudayaan yang menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru bumi untuk menuntut ilmu. Naskah sumber berbagai cabang ilmu dari peradaban Yunani kuno diterjemahkan dengan masif. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga gencar menulis buku dan karya ilmiahnya yang memuat banyak penemuan yang penting. Dalam sejarah masa kejayaan Islam semenjak era Khalifah Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah, muncul tokoh-tokoh Muslim yang amat berpengaruh dan menghasilkan karya atau penemuan di masing-masing bidang keilmuannya. Banyak ilmuwan Muslim di bidang teologi, Muslim Sains yang lahir selama masa kejayaan Islam, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Al-Idris, dan lainnya. Namun sebagaimana dicatat dalam Rahmat Islam bagi Alam Semesta yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benih-benih kemunduran sudah terlihat sejak fase kedua dari periode Islam klasik. Kemunduran drastis kemudian dimulai sejak periode pertengahan bagian pertama 1250 hingga 1500 Masehi yang dikenal dengan masa kemunduran. Sejak masa itu peradaban Islam pun dinilai belum bisa kembali mencapai level kemajuan seperti pada abad 9 dan 10 Masehi. Faktor internal. Pertama, perubahan kekuasaan antara pengurus Daulah Abbasiyah hingga ke Bandung. Dua, kebangsaan menjadi salah satu pemicu menjadi perpecahan di dalam Daulah Abbasiyah. Ketiga, perekonomian menjadi ikut mengalami kemunduran yang drastis sehingga menjadi krisis ekonomi. Keempat, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Faktor eksternalnya adalah perang salib. Perang salib yang berkepanjangan menimbulkan dampak yang cukup besar kepada peradaban Islam pada masa itu. Selain dari timbulnya perselisihan dan konflik, perang salib menelan banyak korban dan daerah di kubu Islam. Beberapa daerah yang dikuasai adalah Nicea, Egesa, Baitul Maqdis, Akkad, Tripoli, dan kota Tui. Terus serangan Mongolia berhasil merebut beberapa negeri Asia Tengah dan Persia dari genggaman kekuasaan Islam. Setelah melalui beberapa lama proses perselisihan, kemudian terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menjadi penanda berakhirnya dinasti Abbasiyah. Terus menurut Syekh Amir Syakib mengungkapkan beberapa alasan umat Islam menjadi mundur dan tidak maju. Pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan kepecah belah. Ketiga, mayoritas umat Islam pupuk dunia dan takut mati. Dan keempat, hilangnya semangat tajdid. Munculnya tajdid. Pengertian tajdid sejarah bahasa. Tajdid berasal dari kata Arab jaddada yang berarti memperbarui, memperbaiki atau menghidupkan kembali. Secara istilah, tajdid merujuk pada usaha untuk memperbarui, menghidupkan kembali ajaran Islam yang sesuai Al-Quran.
dan sunnah, serta membersihkan Islam dari berbagai penyimpanan bid'ah atau pengaruh yang melemahkan nilai-nilai Islam. Dalil tajdid memiliki dasar yang kuat dalam Islam, di antaranya hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap awal 100 tahun seorang yang akan memperbarui tajdid agama mereka. Hadis ini memberikan legitimasi terhadap pembaruan agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menjaga kemurnian ajaran Islam, salah satunya melalui tajdid. Latar belakang munculnya tajdid. Tajdid dalam Islam disebabkan oleh beberapa kondisi tersebut. 1. Kemunduran peradaban Islam. 2. Setelah masa keemasan Islam dari era Khulafatur Rasyidin hingga masa Abbasiyah, umat Islam mengalami kemunduran akibat serangan eksternal seperti salib dan invasi Mongol. Konflik internal seperti sektarianisme, perpecahan politik, dan lemahnya kepemimpinan. Latar belakang munculnya tajdid. 3. Munculnya bid'ah dan khurafat, praktik-praktik keagamaan yang menyimpang mulai merebak, seperti penyembahan kuburan wali, ritual-ritual yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran hadis. 4. Kolonialisme Barat, penjajahan oleh bangsa Barat pada abad ke-18 hingga 20 membawa tantangan besar seperti hilangnya kedaulatan politik umat Islam, masuknya nilai-nilai asing yang merusak identitas Islam. 5. Kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan. Setelah masa kejayaan sains dan filsafat Islam, banyak umat Islam yang mulai meninggalkan tradisi keilmuan. Ini menyebabkan stagnasi intelektual dan ketertinggalan dari peradaban lain. 6. Relevansi Islam dalam zaman modern. Perkembangan zaman menuntut umat Islam untuk menjawab pertanyaan dan persoalan baru tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan tajdid: 1. Pemurnian ajaran Islam. 2. Mengembalikan ajaran Islam kepada kemurnian tauhid sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta menjauhkan umat dari bid'ah, tahayul, dan khurafat. 3. Reformasi sosial dan politik. 4. Menata kembali tatanan sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persamaan, dan keberlanjutan. 5. Kontekstualisasi Islam. 6. Memastikan ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah inti ajaran. 7. Kebangkitan peradaban Islam. 8. Menghidupkan kembali semangat intelektual, keilmuan, dan teknologi untuk membawa umat Islam kepada kejayaan peradaban. Aspek tajdid. 1. Aspek akidah. Tajdid di bidang akidah bertujuan untuk memurnikan keimanan umat dari kemusyrikan, tahayul, dan keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. 2. Aspek ibadah, yaitu memurnikan tata cara ibadah dari tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 3. Aspek sosial dan politik, yaitu menciptakan keadilan sosial. Kedua, menyusun kembali sistem politik sesuai nilai-nilai Islam. Keempat, aspek keilmuan dan pendidikan, yaitu menghidupkan tradisi keilmuan Islam. Kedua, mengembangkan pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 5. Aspek ekonomi, yaitu menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, menghapus riba, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam ekonomi. Tokoh-tokoh tajdid dalam Islam. 1. Imam Ghazali melakukan pembaruan di bidang akidah dan tasawuf, membuat sintetis antara filsafat dan syariat. 2. Ibnu Taimiyah menentang bid'ah dan penyimpangan, menekankan kembali ajaran tauhid yang murni. 3. Muhammad bin Abdul Wahab menggerakkan gerakan tauhid di semenjang Arab, berfokus pada pemurnian akidah dan dari unsur syirik. 4. Jamaluddin Al-Afghani
yaitu tokoh reformasi sosial dan politik. Kedua, menyuguhkan kebangkitan umat Islam secara kolektif. 5. Muhammad Abduh, yaitu mengembangkan pendidikan Islam modern. 2. Mengangkatkan relevansi Islam dalam menjawab tantangan zaman. 5. Rasyid Ridho, yaitu meneruskan pemikiran Muhammad Abduh, dan kedua menulis tafsir modern yang namanya tafsir Amanah yang sesuai konteks zaman. Prinsip-prinsip KJG: 1. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mengutamakan maslahat umat. Ketiga, kontekstualisasi ajaran Islam. Dan keempat, yaitu menghindari ekstremisme. Dan habis itu relevansi KJG di era modern. 1. Reformasi pendidikan. Kedua, pengembangan sistem ekonomi syariah. Ketiga, teknologi dan media. Dan keempat, peran perempuan dalam Islam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, jika ada sesuatu yang apal segala macam, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.